Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu dari pengurus ranting Aisyah Gondang Winangun yang berbahagia, beserta seluruh jamaah, dan juga perwakilan dari pimpinan ranting Muhammadiyah Gondang Winangun, Ustadz Suwardi yang kami muliakan selaku sahabat saya di KMM Temanggung, dan kepada seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mohon maaf dalam kami menyampaikan, insya Allah dengan melalui memakai bahasa Indonesia. Ya, mboten napa nggih Bu nggih? Nggih, saged dipahami nggih? Nggih, insyaallah mangke campur-campur. Bukan bermaksud tidak menghargai, tapi karena kebiasaan kami dalam berbahasa berbicara menika mawi bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Asline Jawa. Ning nek kon basa Jawa sing alus niku kok kadang-kadang angel. Sami mboten, Bu? Nggih, sami nggih. Kadang-kadang malah nek kebajen yo mboten basa niku malah kadang-kadang malah bahaya. Napa niku? Mboten pas kalih apa namanya? Gaya bahasa ataupun tidak pas dengan yang seharusnya dipakai. Oleh karena itu biar aman maka kami memakai bahasa Indonesia saja. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi sudah disampaikan bahwa saya ini asli gunung, anggun, anak gunung. Jadi tidak ada batas panjenengan kali kula asli gunung. Dan tadi katanya tur ini ada yang asli, katakan ngoten nggih, Bu? Pundi, Bu? Oh nggih. Bu sinten, Bu? Bu Sawalia, katose mboten napa niku mboten asing. Tapi kula nggih capet-capet. Ah, nggih. Kula tasih napa tasih umbelen ngoten nggih. Ah, nggih. Nggih mangke saged napa niku berwawancara lebih lanjut mangke di belakang mawon. Baik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti bersama-sama kurang lebih berapa menit, Bu? 1 jam nggih? 1 jam, berarti ini 4:30, nanti insya Allah 5:30 lah kita sudahi. Nanti semoga apa yang kami sampaikan sedikit banyak bisa memberikan pencerahan, paling tidak memberikan penyegaran. Kalau barangkali ibu-ibu juga sudah tahu apa yang saya sampaikan, tetapi tadi disampaikan katanya apa namanya pengen sing seurung tahu kata niku. Biar napa? Beda kata nggih. Biar ada sesuatu yang berbeda atau variasi. Nah, barangkali nanti muga-muga bedane niku bukan beda sing kok elek ora kaya biasane ngaten mboten nggih. Muga-muga paling mboten padha
Apa niku? Untungnya napa? Pirang boro luwih apik ngaten nggih. Nggih. Ibu-ibu ingkang kula mulyakaken, pada kesempatan sore hari ini kami akan sedikit nanti menyampaikan yang berkaitan dengan kemuliaan wanita. Wah, cocok ya? Nggih. Sebelumnya akan saya bacakan sebuah hadis yang saya bawakan dari kitab Adabul Mufrad, yaitu kitab yang berkaitan dengan adab. Ini adalah sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Bukhari, ya. Jadi Imam Bukhari ini adalah seorang imam yang lahirnya itu di daerah yang dinamakan Bukhara. Ini adalah sebuah pun ate mriki Bu. Dereng nggih? Dereng. Pun pirsa dereng? Dereng nggih. Niku adalah sebuah daerah di Uzbekistan. Nah, tebih ini. Maka di daerah itu ada yang namanya Bukhara, kemudian imam ini dijuluki ataupun dinisbahkan namanya terakhir Bukhari ini karena beliau lahir di kota Bukhara. Jadi misalnya kalau saya ditambahi belakangnya ya Hasan Arifin Al-Katekani, saged niki. Napa niki Ustadz Suwardi Al-Gondang Winangoni. Ya, napa malih? Saged niku. Nek sing payah niku nek daleme lahir teng Greges, Bu. Imron Al-Gregesi. Wah. Niku rada mboten kepenak nggih, dados masuk angin. Nah, Imam Bukhari ini ketika lahir itu kemudian beliau buta. Tetapi ibu beliau ini bermimpi didatangi oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, anakmu besok akan bisa melihat lagi. Kemudian setelah melewati malam, qadarullah, takdir Allah, Imam Bukhari kembali bisa melihat. Yang kemudian tumbuh menjadi seorang yang sangat cerdas dan bisa mengarang berbagai macam kitab. Salah satunya adalah kitab-kitab ini. Dan beliau sedo meninggal pada malam hari raya Idul Fitri. Ini sekilas tentang beliau pengarang kitab ini. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan sebuah hadis. Di sini dikatakan sana Abu Asim an Bakhzi ibn Hakim an abihi an jaddihi, bahwa Abu Asim mengabarkan dari Bahais bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya. Qultu ya Rasulullah, man aburru? Qala ummaka. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, siapakah seseorang yang harus aku taati? Maka Rasul menjawab, ummuka. Napa artosipun? Ibumu. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, summa man aburru? Kemudian setelah itu siapa lagi ya Rasul? Kemudian Rasul mengatakan, ummaka. Maka kemudian saya berkatanya lagi, summa man aburru? Qala ummaka. Siapa lagi yang hendak aku taati ya Rasul? Kemudian Rasul mengatakan, ibumu. Sampai berapa kali? Sampai 3 kali. Kemudian bertanya lagi, summa man aburru? Qala abaka. Summal aqraba fal aqraba. Kemudian baru keempat kalinya Rasul mengatakan bapakmu. Kemudian orang-orang yang terdekatnya. Hadirat yang berbahagia, ibu-ibu Aisyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah hadis yang tentunya kita sudah tidak asing lagi. Ya, sudah sering mendengarkan seorang ustadz, kiai, guru menyampaikan bagaimana seorang ibu itu mempunyai kemuliaan sehingga harus dihormati oleh anaknya 3 kali lipat dibandingkan ayahnya. Ibu baru ayah. Artinya apa? Artinya bahwa ibu itu mempunyai kemuliaan yang sangat luar biasa, ya.
Jadi nanti ada beberapa hal yang memang perempuan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun secara fisik ya, secara fisik ataupun secara yang terlihat, yang biasanya kita lihat, memang perempuan itu mempunyai sesuatu kelebihan yang luar biasa. Dan ini menurut sebuah penelitian, ini ada penelitiannya, ini perempuan itu bisa dikatakan multitasking. Apa itu? Kenapa, Bu? Adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu lebih dari satu aktivitas atau pekerjaan dalam waktu yang sama. Terus apa, Dan? Ya. Ini tidak dimiliki oleh laki-laki. Jadi seorang ibu yang sedang memasak, goreng napa greng ngaten nggih? Napa mleh. Kemudian nyambi ngeloni, Bu, ngeloni sinten? Nyambi ngeloni anake sambil kemudian hidupkan mesin cuci. Kalau yang punya mesin cuci, kalau enggak mungkin sambil ngumbahi manual. Kemudian masih disambi nyaponi, nah, kan? Sudah bisa mengerjakan dalam satu waktu itu pekerjaan yang macam-macam. Kemudian ada telepon masuk, masih bisa menerima telepon. Halo, sinten nggih? Kali nyapu ngaten to? Kali goreng niku mboten geseng nggih. Kadang-kadang nggih geseng. Kadang-kadang kemudian ada tamu, assalamualaikum, waalaikumsalam nggih, saged menerima tamu. Monggo Pak pinarak piyen kali napa niku? Menerima telepon. Itulah kelebihan secara fisik yang dimiliki oleh seorang perempuan. Sementara seorang laki-laki kadang mboten. Mboten dalam jawaban mesti. Biasanya kalau seorang laki-laki bapak sudah fokus nonton TV, ya niku diceluk-celuk nggih. Mboten nyaut, nggih mboten. Pak. Nek dereng diplek ngaten niku. Dereng konsen. Napa misalnya sakniki HP ngaten nggih teng WA-an napa-napa ngaten niku nggih nek dereng di ngaten dereng konsen. Atau mungkin edok-edok konsen. Yo, nggih. Tekan apa Pak? Apa yo? Wah, gitu kan. Itu seorang laki-laki seperti itu. Kemudian yang berikutnya, perempuan itu adalah juga, kalau bahasa sekarang itu kok dikatakan ras yang terkuat. Pernah dengar? Napa niku maksudnya? Nah, niku. Sebetulnya perempuan itu makhluk yang lemah. Ya, tetapi kenapa dikatakan sebagai makhluk yang ras terkuat? Itu tadi jawabannya, ora kena kalahake. Pokoknya menang dewe. Ya. Mbok kowe di jalanan, di pasar, di mall, dimanapun biasanya perempuan menangan dewe. Mula kados kula niki misalnya teng pasar ngenyang-ngenyang kok yang jualan ibu-ibu sing tak ajokke bojone mawon. Napa anake wedok ngaten niku. Nek kula menyerah. Kadang-kadang di jalan niku ibu-ibu niku emak-emak niku kayak rating kanan malah belok kiri. Nek disalahke mboten gelem. Nah, itu bagian dari ora kena kalahke tadi. Tapi sebenarnya seorang perempuan itu lemah, membutuhkan seorang laki-laki. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, kalau dipeksa keras bisa patah, nek dinengke ya terus bengkok. Maka perlu kemudian diberi nasihat. Kemudian yang berikutnya, wanita itu juga mempunyai kodrat banyak berbicara. Betul sebetulnya? Iya. Biasanya kalau di rapat, dawis nopo rapat nopo ngaten niku ada rapat besar, nanti ada rapat kecil, Bu, di belakang niku. Buka rapat sendiri. Di pengajian kadang-kadang ngaten niki, tapi wonten niki sawung mboten nggih. Kadang-kadang nanti di pojok atau di belakang ada pengajian kecil-kecilan.
pengajian saingan ya. Kadang-kadang kata niku. Tapi memang kodrat perempuan itu seperti itu. Karena seorang wanita itu dikatakan suka mengutarakan apa yang ada di dalam hati dan perasaannya. Jadi cenderung menyampaikan apa yang terpendam itu lebih kuat daripada seorang laki-laki. Karena seorang laki-laki lebih cenderung untuk meredam ataupun untuk apa istilahnya ya, ngendem itu ya. Dan itu tadi tidak hanya sekedar apa namanya, bukan hanya sekedar sesuatu kebetulan, tetapi memang ada seorang, kalau ilmuwan mengatakan ada protein tertentu yang ada di dalam otak yang membuat perempuan itu seperti itu, bisa mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu, kemudian juga cenderung untuk banyak melakukan atau menyuarakan sesuatu hal. Dalam kata lain tadi adalah banyak berbicara. Maka kemudian kalau seorang laki-laki sudah menghadapi perempuan itu pokoknya sing penting ngalah. Sebab napa? Contoh nih, jangankan seorang dosen, guru, kiai, napa mulai ustadz ngaten niku nggih, pinter ceramah, tetapi nek pun teng omah sok diceramai. Ceramai kali sinten? Sekali bojone niku nggih. Bangun tidur sudah mendapatkan santapan rohani pagi. Kuliah subuh. Nggih pun pokoknya sing penting didengarkan. Jangankan seorang guru, seorang dosen, seorang ustadz ya, yang ketoke gagah, tentara, polisi ngaten niku. Nggih kalah kok kali garwane. Padahal kalau angkatan lah itu ada istilahnya itu punya semboyan itu jaya di laut ya. Mungkin kalau diteruskan jaya di laut, jaya di udara, di rumah tak berdaya katanya. Di kantor dihormati, siap komandan, siap laksanakan. Begitu sampai rumah, siap bu. Lah mboten nganut jewer ya tante. Kadang-kadang belum sampai rumah baru ngetok pintu, tok 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 tok. Pak, ibu kan, siap komandan. Siap laksanakan, suruh ngantar ke toko, suruh ngantar kondangan dan sebagainya. Bapak dan ibu yang enggak ada ya bapak-bapaknya nih ya. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah sekilas kondisi fisik dari seorang perempuan. Nah, tentunya seorang perempuan tadi tidak mungkin hidup di dunia ini sendirian. Dia membutuhkan seorang laki-laki, seorang suami agar keduanya saling memberi menerima, saling melengkapi. Jadi kalau perempuan tadi itu memang susah dikalahkan, maka laki-laki ya harusnya memang mengalah. Orang kalah tenanan lho Bu nggih. Mengalah ngaten niku. Nah, kemudian kita beranjak ke berikutnya, bahwa ada banyak hal yang disampaikan dalam hadis, dalam Quran, bahwa wanita itu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan peluang, diberikan kuota, diberikan kesempatan yang luar biasa. Yang pertama, bahwa seorang wanita itu dalam catatan wanita yang solihah dapat masuk ke dalam surga melalui pintu manapun. Wah, ini ya. Karena orang kena kalah mau, nek lawangi siji kan ora gelem. Nah, maka silakan bisa masuk dari pintu manapun bagi seorang perempuan. Masya Allah. Ini ngonten syarat ini Bu. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza salat mar'atu hamsaha wa sommat sahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati si'ti." Sebuah hadis Rasul mengatakan, jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan,
kemudian menjaga harga diri, kemaluannya, kemudian mentaati suaminya, niscaya akan dikatakan kepadanya, masuklah engkau dari pintu manapun yang engkau kehendaki. Nah niku nek diterjemahke nggih tajam dalam banget. Tetapi bagaimanapun juga kita harus berusaha untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban bagi seorang wanita. Maka kemudian seorang wanita bersama suaminya yang ada di dunia ini berusaha bersama-sama untuk membangun rumah tangga menuju rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diibaratkan rumah tangga itu seperti sebuah perahu, ya. Rumah tangga itu sebuah perahu yang berlayar di lautan yang sangat luas sekali. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasihatkan kepada Abu Dharin, ya Aba Dharin jadidis safinata fa inna bakhrul amiqa. Ya Abu Dar, perbaharuilah kapalmu karena laut itu dalam. Wa khudiz zada kamilan fa inna safara ba'id. Dan ambillah bekal yang cukup karena sungguh perjalanan ini jauh. Wa khafifil himla fa inna aqabatu qa'ud. Dan kemudian ringankan beban bawaan karena lereng bukit untuk sulit dilalui. Wa akhlisil amala fa inna naqada basir. Dan ikhlaskan amal karena Allah yang maha teliti. Dalam nasihat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan kepada Abu Dhar, yang pertama adalah perbarui kapal. Artinya adalah kita disuruh untuk menjaga, menyawat rumah tangga agar tetap bagus, agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Karena sesungguhnya perjalanan ini sangat jauh. Harus dirawat, kapal perahu harus dirawat. Karena perjalanan masih jauh, jangan sampai bocor, jangan sampai retak dan seterusnya. Kemudian ambillah bekal yang cukup untuk perjalanan. Ini sebuah perumpamaan ketika kita di dunia, kita mengambil bekal-bekal amal-amal soleh kita untuk kehidupan akhirat kita. Kemudian ringankan beban bawaan. Ini maksudnya adalah agar kita tidak terlalu disibukkan dengan bawaan-bawaan yang tidak akan kita bawa ke akhirat. Jadi kalau di dunia ini kita banyak punya harta benda, itu nanti akan dihisap, akan ditanya untuk apa, didapat dari mana. Ini berat kalau kita bawa bawaan terlalu banyak. Punya mobil 5, punya rumah 5, punya tanah banyak, ya, dan seterusnya, maka itu akan dihisap. Tetapi kalau sesuatu yang kita miliki di dunia ini sedikit, insya Allah hisapnya juga akan sedikit. Kemudian kita disuruh untuk ikhlas dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah maha teliti. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam berumah tangga itu harus ada yang tadi, ngalah, agar terciptanya keharmonisan dalam sebuah rumah tangga. Karena yang namanya suami ataupun istri itu pasti ada kekurangannya, pasti ada cacatnya, pasti ada kelebihannya meskipun sedikit. Nggih mboten? Nggih mboten, Bu? Nggih, nggih. Bapake kelebihannya banyak apa sedikit, Bu? Banyak. Kelebihan berat badan apa? Sama-sama sedikit, ya. Berarti kalau sama-sama sedikit, alhamdulillah menyadari. Nah, kalau sudah bisa menyadari, maka insya Allah akan baik-baik saja. Maka ada sebuah pepatah mengatakan, man tolaba akhon bila aibin bakiya bila ahin. Barang siapa yang mencari teman tanpa celah, tanpa cacat, maka selamanya dia tidak akan mendapatkan teman, ya. Barang siapa yang mencari jodoh
tanpa aib, tanpa cacat, maka selamanya dia tidak akan mendapatkan jodoh. Ya. Mungkin kalau yang belum mendapatkan sidik-sidik dikoreksi, sidik-sidik banyak kekurangan, maka kemudian tidak bisa atau tidak jadi untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Atau mungkin yang sudah menikah, suaminya, istrinya ada kekurangan, anggar ada kekurangan langsung cerai, langsung pegat ya. Nanti sampai nikah berapa kali pun dia tidak akan bisa bersatu. Oleh karena itu harus kita sadari bersama. Karena kembali lagi kita ibaratkan sebuah rumah tangga itu sebuah perahu yang ada di dalam lautan, yang berjalan di atas laut itu suatu ketika akan yang luar biasa. Ketika kapan? Ketika laut itu airnya tenang, kemudian anginnya sepoi-sepoi, bikin ngantuk, ngaten nggih? Ngantuk mboten, Bu? Mboten nggih? Kemudian ketika malam ada rembulan yang bikin romantis. Mungkin ada rintik-rintik hujan yang kecil itu bikin tambah dingin-dingin gimana gitu ya. Itu akan menjadikan kehidupan di dalam kapal itu menjadi nikmat syahdu, luar biasa. Tetapi suatu ketika bisa jadi akan datang ombak yang luar biasa. Ombaknya datangnya bertubi-tubi, kemudian anginnya dahsyat, kemudian hujannya lebat, ada petir, bahkan sampai malam hari tidak ada rembulan, maka malam itu akan menjadi malam yang sangat mencekam. Bisa jadi kapal akan tenggelam dan bahkan juga bisa retak atau pecah. Itulah ibaratnya sebuah rumah tangga. Maka kendalinya adalah seorang nahkoda, seorang supir, seorang suami yang mempunyai anggota wakil nopo menteri istri ini, menteri keuangan, menteri penerangan, menteri kebersihan pokoknya diborong kabeh niku. Bendahara ya. Ya, gitu termasuk pembantu mau. Nah, betah anggota-anggotanya ya, anak-anaknya itu ketika terjadi seperti itu, kemudian mereka bekerja bagaimana caranya agar kapal selamat. Sang nahkoda mengarahkan ke dalam kondisi yang baik, kemudian anggotanya bekerja sama. Misalnya ketika ada air masuk, kemudian air itu dikeluarkan, dan paling tidak berdoa, tidak malah kemudian mengkisrokan keadaan dengan ramai ataupun mungkin juga gaduh dan seterusnya. Maka itu akan membuat sebuah bahtera itu menjadi bisa selamat dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam rumah tangga pasti akan ada hal-hal yang seperti itu. Entah itu kecil ataupun besar. Nah, dalam kita berumah tangga ini tentunya kita sudah mendapatkan contoh dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka seorang laki-laki itu mencontoh, maka kemudian dikatakan Muhammadiyah itu adalah dengan harapan seorang laki-laki itu bisa mencontoh dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka kalau seorang wanita, seorang istri bisa mencontoh Sayyidah Aisyah, maka disebut apa? Aisyah. Harapannya kan seperti itu. Maka lengkap ketika Muhammadiyah dan Aisyah. Nah, itu. Akan tetapi Ibu, kalau kita membayangkan rumah tangga yang tidak pernah diterpa ombak, rumah tangga yang paling nyaman, itu adalah rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata tidak semulus yang barangkali kita bayangkan, karena kita nggak tahu ya, membayangkan dong. Ya, kalau kita melihat sirah, kita melihat kitab atau kita belajar dari ustadz, dari kiai,
Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam kehidupannya tidak mulus sesuai yang diharapkan. Tetapi tentunya dengan demikian kita melihat hal itu sebagai hikmah, kita mencontoh bagaimana Rasulullah mengatasi, menghadapi ataupun juga mencari solusi itu. Nah, di antara yang pernah menjadi ombak ataupun yang pernah menjadi tantangan dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pertama adalah Rasulullah itu pernah hidup dalam kondisi krisis ekonomi. Ibu-ibu pernah? Sering? Oh sering. Kerap. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis itu di 1 bulan dapur Rasulullah itu, bahkan dalam sebuah dikatakan tidak 1 bulan 3 kali purnama, 3 kali hilal. Berarti berapa? 3 bulan. Pun tahu ibu-ibu 3 bulan dapurnya mboten. Oh, berarti aman. Mungkin panjenengan, kalau panjenengan sehari 2 hari orang ngebul wis bingung, ya toh? Iki ora masak wis bingung. Masak. Nek mboten nggih napa wau jajan. Nah, niku malah luwih mulya. Karena orang dulu kan besok mau makan apa gitu, orang dulu kan besok mau makan di mana gitu. Ada lagi mau makan siapa? Kejam. Ya kita kembali lagi, Rasulullah sampai 3 bulan tidak mengebul dapurnya. Kalau kita bisa membayangkan mau seperti apa dapur kita. Bisakah kita sesabar baginda Rasulullah? Bisakah kita sesabar Sayyidah Aisyah? Maka kemudian dalam sebuah hadis Aisyah cerita, saudara perempuan itu mengatakan, ya kemudian selama 3 bulan itu engkau bersama baginda Rasul makan apa? Gitu ya. Kemudian Aisyah menyampaikan, kami hanya makan air putih dan kurma. Itu pun kalau ada. Bahkan di riwayat lain sampai pernah Rasulullah SAW itu mengambil batu kemudian diikat di perutnya, men kroso wareg. Nah, sedangkan kita itu mungkin belum pernah mengalami hal yang separah itu. Maka seharusnya bagi kita semuanya untuk bersyukur terhadap nikmat yang kita terima. Tapi mungkin dari setiap ibu-ibu ini juga pernah mengalami cerita yang unik, yang istilahnya itu pernah dialami masing-masing yang berbeda tentang kesulitan ekonomi. Pasti pernah mengalami. Terlebih mungkin ketika manten anyar ngaten nggih. Niki manten anyar mboten nggih? Mboten. Manten rada anyar ngaten nggih. Nggih. Lawas. Jadi saya cerita diri saya sendiri saja. Manten anyar, lupa sudah punya anak atau belum. Rada krisis, waune bareng kali mertua. Melu mertua indah. Enak, tapi ternyata ada sesuatu yang barangkali kemudian coba berdekat mas sendiri koyone pede ya bisa urip dhewe. Ternyata suatu ketika kok orang duwe duit, orang duwe beras, orang duwe lawuh, bingung. Padahal mertuane meng tembok, tapi kok isin arek njaluk. Akhirnya apa? Ya sudah, saya ajak istri saya pergi ke gunung. Orang tua asli gitu ya. Apa ada di sana ya dibawa jagung, telo, koro, goces, nopo meleh. Dibawa kabeh. Nah, itu sebuah kesulitan yang barangkali saya alami. Mungkin ibu-ibu juga pernah mengalami cerita-cerita yang berbeda. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Ya, barang siapa yang ketika pagi hari bangun tidur dalam kondisi aman,
Artinya aman itu tidak ada perang, tidak ada musibah gunung meletus, tidak ada angin, tidak ada mulai banjir, tidak ada longsor. Alhamdulillah Ngadarjo ini termasuk aman. Mboten tahu banjir nggih Bu nggih? Insyaallah Gunung Sindoro nggih bersahabat aman nggih. Riyen pun tahu rada kemelus niku do wedi. Njebluk prijal. Gitu. Aman alhamdulillah gunung. Tidak ada longsor juga. Juga tidak ada gempa. Ini alhamdulillah. Kemudian mu'afan fi jasadi, tubuhnya dalam kondisi sehat, bangun tidur dalam kondisi sehat, tidak sakit. Padahal sementara mungkin ada tetangga, teman yang sakit, ada yang meninggal dan seterusnya. Nah, yang ketiga Rasulullah katakan wa indau qutu yaumihi, dan mempunyai makanan yang bisa dimakan di hari itu. Nah, ini mempunyai makanan yang bisa dimakan di hari itu, maka Rasul katakan faka'annama hizat laudun ada firiha, maka seolah-olah kenikmatan dunia itu telah digelontorkan, wis disokke kepada orang tersebut. Maka gampang diteneni, nek isih duwe panganan sing isih dimaem ning dina kuwi, maka alhamdulillahirabbil alamin. Padahal saya yakin ibu-ibu ini tidak hanya mempunyai simpanan makanan yang dimakan di hari itu. Besok pun nonton simpanan tak Bu? Sampun. Nasi wayu didaur ulang Bu. Insya Allah ibu-ibu ini masih punya makanan yang tidak hanya segera dimakan dari hari ini. Besok sudah siap menanti sayur buah di belakang ya. Entah itu panenan, mriki panen mboten? Mboten nggih. Tetapi insya Allah tumbas tiap hari, tiap pagi ready. Bahkan mungkin beli untuk 1 minggu, kulkasnya kebuak. Sayur, buah bisa untuk 1 minggu. Mungkin ada yang bahkan bisa sampai 1 bulan. Daging, bakso, sosis, napa mulai? Ya, itu sudah panjang, tidak hanya hari ini, besok bahkan 1 minggu, bahkan 1 bulan, bahkan mungkin 1 tahun, ya 1 tahun karena nyimpan daging Idul Adha. Kok nilai kok jebol kok iseng tahun wingi. Ya itu kan saking primpene. Ya itu yang nampak, yang ada udah tersimpan begitu. Belum lagi yang tersimpan dalam rekening atau mentahane. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa bagi kita, dan kenikmatan itu pernah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak merasakannya. Alias dapur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selama 3 bulan tidak mengepul, tidak masak. Dan beliau hanya mengkonsumsi air putih dan kurma. Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah ditimpa musibah. Pernah ditimpa isu, pernah ditimpa gosip. Gosipnya apa? Gosipnya adalah bahwa Sayyidah Aisyah pernah diisukan selingkuh. Pernah dengar ceritanya? Dereng? Dereng? Perisa nomor tentu? Oh dereng ya. Jadi ketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setiap bepergian safar itu biasanya mengundi di antara istri-istri beliau untuk ikut beliau. Ibu-ibu pernah diundi sama ayahnya? Suaminya belum nggih? Berarti setunggal ya. Nah ini kan karena Rasulullah istrinya banyak, kemudian diundi siapa yang akan ikut safar, siapa yang perjalanan. Maka ketika terjadinya perang Bani Al-Mustahlik, ini Sayyidah Aisyah ikut Rasulullah SAW. Kemudian singkat cerita, ketika sudah selesai, kemudian sudah mau pulang mendekati Madinah, kemudian pasukan itu berhenti sejenak istirahat. Dan posisi Sayyidah Aisyah ini berada di atas unta di dalam tandu. Tandu ini kenapa? Kayak unta niku terus di atasnya wonten tandune niku ya nggih. Kemudian Sayyidah Aisyah itu di dalam tandu itu.
Nah, ketika berhenti Sayyidah Aisyah ini kemudian turun, kemudian buang hajat. Kemudian setelah itu kembali lagi ke rombongan, tetapi beliau merasa ada sesuatu yang hilang, yaitu kalung beliau. Maka kemudian beliau mencari lagi kalung itu ke tempat tadi beliau. Itu. Ya. Nah, namun kemudian begitu kalungnya ketemu, kemudian beliau kembali ke rombongan, ternyata rombongannya itu sudah pulang. Jadi sahabat yang membawa ini tidak sadar bahwa istilahnya tuan putrinya ini baru keluar, karena kan biasanya kemudian ketika istirahat kemudian menyebar sendiri-sendiri. Maka sahabat yang membawa ini tidak berani untuk tanya ataupun nengok ke dalam tandu itu. Pokoknya koyone wis melu gitu ya, karena dikatakan waktu itu juga Sayyidah Aisyah tidak begitu berat alias ringan, jadi tidak terasa tandu itu membawa Sayyidah Aisyah ataupun tidak. Maka kemudian Sayyidah Aisyah tertinggal sendirian di situ. Nah, kemudian yang dilakukan beliau adalah tidur, kemudian menutup wajahnya dengan hijabnya, dengan pakaiannya. Maka ternyata ada seorang sahabat yang datang terakhir, ketinggalan begitu ya. Kalau sekarang mungkin istilah sekarang sapu jagat gitu. Di belakang ketinggalan, tinggal sendirian. Beliau melihat ada dikiranya jenazah. Beliau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata setelah didekati adalah istri baginda Nabi Muhammad SAW. Dan sahabat itu bernama Sofwan bin Al-Mu'attal As-Sulami. Kemudian sahabat Sofwan tersebut mempersilahkan Sayyidah Aisyah untuk naik ke unta. Kemudian untanya itu dituntun agak cepat biar tidak ketinggalan, tetapi ternyata sudah ketinggalan jauh dari rombongan. Nah, akhirnya kemudian tidak ketemu dengan rombongan tersebut. Sampai di rumah Sayyidah Aisyah sakit dalam beberapa waktu yang agak lama. Dan kemudian ada isu bahwa sahabat Sofyan tadi berselingkuh dengan Sayyidah Aisyah. Isunya lama, bersebar. Tetapi Sayyidah Aisyah sendiri tidak tahu terhadap isu tersebut. Dia hanya merasakan kok Rasulullah agak berbeda dengannya. Maka kemudian beliau dalam kondisi sakit ini minta izin untuk diopeni oleh kedua orang tuanya. Dan itu diizinkan oleh Rasul. Nah, kemudian Sayyidah Aisyah tahu cerita itu dari orang lain. Dan kemudian orang tuanya Sayyidah Aisyah ini mengayem-yemi gitu ya. Kalau memang tidak salah maka tenanglah, ibaratnya seperti itu. Maka kemudian Rasulullah SAW ketika mendengarkan desas-desus gosip atau hal tersebut, kemudian meminta pendapat dari beberapa sahabat tentang hal tersebut. Maka kemudian terakhir, kemudian Rasulullah SAW datang menghampiri Aisyah dan mengatakan, wahai Aisyah, seandainya memang engkau berbuat hina itu, maka tobatlah. Insya Allah, Allah Maha menerima tobat dan bertakwalah kepada Allah. Tetapi Aisyah hanya terdiam. Karena Aisyah memang tidak melakukan hal tersebut. Tetapi saat itu Rasulullah SAW belum mendapatkan wahyu. Maka kemudian setelah itu ketika Rasulullah duduk, keringat mengucur deras dari tubuhnya. Rasulullah mengusapkan keringat dari dahinya. Ternyata Rasulullah sudah mendapatkan wahyu. Kemudian Rasulullah menyampaikan, ya Aisyah, engkau tidak bersalah. Kemudian Aisyah baru mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Baru setelah itu kemudian turun surah sebuah ayat dalam Quran An-Nur ayat 11 yang intinya menyampaikan bahwa Aisyah ini tidak bersalah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebegitunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan ujian atau gosip tentang kesucian Sayyidah Aisyah yang dianggap ataupun diberitakan selingkuh saat itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah ini dulu pernah
istilahnya apa ya? Bukan KDRT, kalau KDRT terlalu menyakitkan, tetapi pernah berbuat menyakiti sedikit fisiknya. Tapi ini wallahu alam, entah itu berupa istilahnya itu gemes begitu ya, atau mungkin mencubit begitu. Karena ini sebenarnya adalah dari kesalahan Aisyah sendiri. Jadi suatu malam itu ketika Rasulullah pulang ke rumah, Rasul itu mengendap-endap napa? Timi-timi ngaten niku nggih. Karena istrinya sudah tidur di kamar. Ternyata Aisyah belum tertidur. Beliau tengen niku rungon mendengar Rasulullah itu masuk langkahnya. Kemudian beliau penasaran, ternyata Rasulullah keluar dari rumah, Sayyidah Aisyah itu mengikuti Rasul. Rasul jalan pelan-pelan, Sayyidah Aisyah jalan pelan-pelan. Rasulullah agak cepat, Aisyah agak cepat. Rasul berlari, Sayyidah Aisyah lari begitu. Jadi seperti kejar-kejaran gitu ya. Ternyata setelah dikejar, Rasulullah SAW itu mendapatkan perintah untuk ziarah ke kuburan Baqi'. Nah kemudian setelah itu Sayyidah Aisyah berusaha untuk cepat menuju pulang ke rumah. Dengan berjalan cepat agak berlari begitu, maka kemudian Rasulullah SAW mengejarnya. Nah, jadi kejar-kejaran ya. Dan akhirnya Sayyidah Aisyah masuk ke dalam rumah lebih duluan. Kemudian Rasul mengatakan, apakah tadi kamu yang mengejar saya, membuntuti saya? Tadi ada bayangan hitam di belakang saya. Kemudian saya ada mengakui itu saya. Maka Rasulullah kemudian sedikit marah, kemudian sedikit mengenai fisik istrinya tersebut. Itu suatu hal yang pernah dialami oleh Rasul bersama istrinya. Ternyata ada hal-hal kecil yang mewarnai kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun secara keseluruhan, secara luas, bagaimana kita mengetahuinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama istrinya itu hidup dalam kondisi orang dikatakan orang paling romantis sedunia, begitu ya. Sebuah cerita pernah istrinya itu marah, suami istri ini bersitegang, ada sesuatu hal yang tidak cocok. Kemudian Rasulullah hanya mengatakan, ya Aisyah, pejamkan matamu. Kira-kira ada dikapak gini. Kan merem kan penasaran, ada dikapak iki ya ora ditinggal lunga gitu kan. Ternyata kemudian dipeluk dan tidak menjadi marah. Dan pernah juga Rasulullah hanya ketika Aisyah itu salah hanya mencubit hidungnya gitu ya. Kan sebuah keromantisan yang luar biasa dalam kondisi marah kemudian nyubit atau meluk. Pernah mboten Bu? Bapak marah terus ngene Pak. Ngene Bu. Malah biasanya sok retok neng-nengan niku. Neng-nengan ngantek suwi. Ngantek suwi kadang-kadang sing arep ngawali berbicara itu sok repot nggih mboten Bu? Biasanya ibu-ibu sok mengawali napa mboten? Mboten nggih? Mboten. Sok gengsi biasanya ibu-ibu ya kayak gitu ya. Luar biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika dibuatkan minuman, biasanya itu saking romantisnya, minuman itu diminum separuh, kemudian separuhnya diminum oleh Aisyah. Suatu ketika Rasulullah itu minum, hampir dihabiskan. Iya Rasul, iya suamiku, kenapa engkau habiskan? Jangan, saya dibagai begitu ya. Rebutan itu gampangannya. Kemudian saat ada Aisyah mengambil gelas tersebut, masih ada minumannya, diminum. Apa yang terjadi? Ternyata setelah di kerongkongan itu dimutakan, ya, ternyata asine ra karuan. Apa yang terjadi? Ternyata ternyata salah ambil ya, podo-podo putih kudune ngekei garam ngekei gula, ternyata garam, jadi asin seperti itu. Sesungguhnya Rasulullah tidak ingin tahu istrinya akan dihabiskan sendiri gitu loh, aslinya kan gitu kan. Tapi karena istrinya juga luar biasa romantisnya gitu kan, akhirnya ketahuan sendiri.
Apa yang terjadi ketika bapak ibu-ibu seperti itu? Begitu minum sithik wae kayak nang lambe wis waduh, gitu kan. Kita tidak bisa membayangkan mungkin diomyang napa pripun niku. Lah karuan gitu kan. Kadang-kadang memang ya repot rumah tangga itu ya, kasinan sithik. Wasin teman, lagi teman. Om kono masak wae dhewe. Angel teman. Kadang-kadang orang itu seperti itu. Kadang-kadang Gusti Allah itu menurunkan udan. Kok udan? Wah itu kapan terangnya? Gentenan terang terus kapan udane? Dikai udan karo terang udan kethek. Ya kan? Repot tuh. Ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana hal-hal romantisme, keharmonisan dalam hubungan Rasulullah bersama istrinya luar biasa. Meskipun ada kerikil-kerikil kecil yang kemudian datang. Dan juga potret kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan karena Rasul miskin, karena suatu ketika, suatu saat atau suatu itu, hal itu memang kondisi Rasulullah pernah dalam kondisi kekurangan atau miskin. Tetapi secara garis besar bahwa Rasulullah SAW itu sebenarnya kaya. Tetapi memang karena beliau tidak menggunakan kekayaannya semata-mata untuk kepentingan dunia. Ya. Tidak seperti orang sekarang mempunyai uang harus diwujudkan dengan sesuatu yang nampak. Harus ketok mempunyai mobil yang mewah, mobil yang banyak, punya emas, kalung, gelang. Gitu kan? Tapi ketika itu hanya digunakan seperlunya saja. Maka kalau kita ketika Rasulullah itu meminang Khadijah, maharnya berapa ibu-ibu? 20 unta betina. Unta betina itu regane pinter sakniki. Gampangane pinter nggih? 30 juta ngoten nggih. 30 juta kali 20 pinten? 600 juta. Adakah orang sekarang yang mendapatkan mahar 600 juta? Ibu-ibu pinten Bu mahar Ibu? Rahasia perusahaan ya. Tapi laki-laki itu pintar juga. Ora apa-apa mahare sithik, DP-ne sithik. Wong angsurane terus wae kok. Angsurane kan bensasi terus. Angsurane sithik ra wis penting angsurane apa napa? DP-ne sithik ra wis penting angsurane lancar ngoten nggih. Nah, itu ibaratnya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi baru satu yang kami sampaikan bahwa perempuan itu diberikan kemuliaan bisa masuk ke dalam surga melalui berbagai macam pintu dengan syarat menjadi seorang wanita yang solehah. Jampitan nih, kirang sekedik ya, boleh tambah sekedik ya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, wanita hamil kemudian meninggal itu dinilai seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Bagaimana seorang perempuan itu melahirkan, perjuangannya seperti apa, entah itu normal, entah caisan, sesak, gitu. Apalagi kalau baru pertama kali kan pasti perjuangannya luar biasa. Karena juga kondisi psikisnya belum siap, fisiknya juga masih belum siap. Ya, saya cerita diri saya lagi nih. Jadi dulu ketika istri saya yang melahirkan, bukan saya, istri saya melahirkan anak yang pertama itu, ketika malam sudah terasa, saya antar ke bidan. Ternyata setelah dicek itu ternyata baru buka berapa ngaten niku? Buka 3 berapa? Kula penasaran Bu, pintune wonten pinten Bu? Wonten pinten Bu? Ternyata masih lama gitu loh, intinya masih lama. Masih lama dalam semalam tidak bisa tidur, tidak enak makan seperti itu ya. Menunggu kelahiran jabang bayi. Bahkan saya sendiri direwangi berdoa sholat tahajud sampai ketiduran. Istri saya tidak bisa tidur sampai setelah subuh, sampai jam 7 pagi baru lahir. Tetapi sebelum lahiran itu ada sesuatu yang unik bagi saya ya. Karena anak saya itu nggak lahir-lahir Bu, susah.
Begitu sudah mau lahir, pintunya sudah buka semuanya, mau lahir, masuk lagi. Mau lahir gitu ya, masuk lagi. Karena kata bidannya itu ngedene kurang seru. Jadi waktu itu kemudian meh nyerah bidane. Mbak, saiki tak tawa. Ning rumah sakit wae piye? Terus dia jawab, biayanya pinter. Kemudian disampaikan bla bla bla. Wah, ampun Bu Bidan, kula tak ngeden meleh mawon. Maka kemudian ya kan, karena bidannya udah capek, dipanggilkan bidan kedua dan ketiga, yang bantu itu 3 bidan. Kemudian diberi semangat untuk ngeden lagi, hanya alhamdulillah keluar, alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata memang berat Bu, 4 kilo. 3,9 ya, bapaknya cilik ngeten iki. Ning Kotaruh anak saya itu besar, hampir 4 kilo. Nah, itu pengalaman melahirkan anak, perjuangan seperti itu. Ibu-ibu semuanya punya pengalaman pribadi masing-masing, entah itu yang normal, entah itu yang besar. Kemudian yang terakhir, saya tutup. Ini masih banyak sebenarnya, tapi saya tambahkan satu lagi. Seorang wanita ketika menjadi seorang wanita yang sholihah, besok di akhirat akan disulap menjadi bidan surga. Jadi di sana itu nggak ada mak-mak Bu, nggak ada nenek-nenek. Semuanya gadis yang sebaya, cantik-cantik semuanya. Suaminya panjenengan, suaminya ibu-ibu ini akan pangling, ya, karena sudah menjadi bidadari surga. Tetapi ampun cemburu, seorang suami itu di akhirat, di surga itu minimal akan dapat 2 bidadari. Ini hadisnya begitu, ya. Wah, uri. Tapi memang daya tarik, ya, daya tarik keinginan seorang laki-laki itu di dunia, ya, kalau di dunia ditanyai tantangan terberat di dunia ini, iming-imingnya adalah harta, tahta, dan maka kalau seorang laki-laki mungkin di depan ini ada makanan yang enak, ada perhiasan yang bagus, ada wanita yang cantik, mungkin Ustadz Suwardi milih wanita yang cantik. Tapi beda dengan ibu-ibu, misalnya di sini ada mas-mas yang ganteng sama mas beneran, mesti ngeruk mas ya. Nah, maka kemudian di akhirat itu seorang wanita tidak akan dijanjeni bidadara Bu, ya kan? Karena sudah cukup dengan perhiasan yang indah, dengan baju yang mewah, ya kan? Wis marem begitu. Tapi seorang laki-laki enggak, maka diiming-iming akan mendapatkan bidadari di surga. Bahkan seorang yang syahid ini sampai dikatakan 72 bidadari. Ya. Tapi terakhir, ini kunci terakhir. Kunci yang terakhir diceritakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang menerangkan sebuah hadis. Ini gambaran ya, ketika suami ibu-ibu ini masuk ke dalam surga, maka dia akan dikelilingi oleh bidadari-bidadari itu, ya, minimal 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, mungkin 10, bisa sak-RT kan ya. Nah, ana sing mijeti, ana sing ngipasi, ana sing dulang, ya kan? Tapi dahsyat luar biasa, apa? Ketika sedang romantis itu, maka melengganglah, berjalanlah seorang bidadari yang sangat cantik, luar biasa, sehingga pandangan dari semua orang tertuju pada orang tersebut. Bahkan laki-laki tadi melengos melihat yang datang itu. Oh, istriku painem. Ya, ternyata apa? Ternyata yang lewat itu adalah istrinya ketika di dunia. Masya Allah. Jadi ketika mendapatkan bidadari-bidadari yang cantik-cantik, istrinya di dunia ini solihah, di akhirat dia akan menjadi ratu bidadari. Maka dikatakan kemudian
Apakah kemudian nyun sewu kasarane opo isi doyan karo liyane ngaten nggih. Ketika sudah terpikat kepada satu orang bidadari tersebut, maka dia tidak lagi memandangkan ataupun istilahnya apa nggih? Pandangannya tidak memalingkan dari istrinya tadi. Kemudian pandangannya fokus kepada istrinya tadi. Karena betul-betul cantiknya luar biasa jika dibandingkan dengan bidadari yang ada di akhirat. Kenapa? Karena bidadari di akhirat itu tidak pernah merasakan priye repotnya melahirkan. Ini betul. Tidak pernah merasakan bagaimana puasa. Tidak pernah merasakan bagaimana sodako. Tidak pernah merasakan bagaimana susahnya bangun malam. Tidak pernah merasakan susahnya menyiapkan sahur anak suami. Tidak pernah merasakan ngumbai popok anake, ngumbai popok bojone. Ya, tidak pernah merasakan kesulitan-kesulitan lain, ya kan? Maka kemudian yang diberi keistimewaan adalah istrinya di dunia. Bahkan kemudian istri ketika di dunia ini menjadi penentu suaminya ini terjerumus masuk ke neraka ataupun masuk ke dalam surga. Maka ketika menjadi seorang istri, Bu, mendampingi suaminya, kalau memberikan bisikan-bisikan itu yang baik, yang apa namanya, yang baik-baik ya, yang bagus-bagus ya. Karena ada, dan saya di sana di negeri sana ya, ada seorang laki-laki, katakanlah pejabat punya istri, kemudian istrinya itu sering membisiki mungkin ya, Pak kae tetanggane dhewe mau beli api, wah Pak kae tetanggane dhewe apa-apa. Itu kemudian menjadi apa namanya, provokator di telinga sang suami, sehingga menjadikan suami ini untuk berbuat korupsi misalnya, atau berbuat kejahatan yang lain karena ada dorongan bisikan-bisikan dari istri. Tetapi ketika istri ini mendampingi suaminya dalam suatu kebaikan, bahkan ikut mensukseskan program-program yang dibawakan oleh seorang laki-laki atau suaminya, mungkin aktivis di organisasi Muhammadiyah, aktivis di masjid, aktivis di kegiatan sosial dan seterusnya, kemudian seorang istri ini betul-betul mensupport, membantu dan seterusnya, maka itu akan menjadi tabungan yang luar biasa di akhirat, dan tadi akan menjadikan seorang perempuan menjadi bidadari atau ratu dari bidadari surga insya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini sudah 1 jam ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mugi-mugi wonten ginolan manfaatipun. Wonten Bu kira-kira Bu? Wonten nggih. Yang pertama saya ulangi, kelak wanita itu akan dapat memasuki pintu surga dari pintu manapun jika menjadi seorang wanita yang solehah. Yang kedua, seorang wanita itu ketika hamil melahirkan anaknya, bahkan sampai meninggal, itu akan diganjar setara dengan yang jihad di jalan Allah. Kemudian yang ketiga adalah seorang wanita yang solehah lebih baik daripada bidadari di surga. Dan ada beberapa hal lagi barangkali yang bisa kita gali lagi dari perempuan, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, barangkali suatu saat kita bisa berjumpa kembali. Dan kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan ini istilahnya ada yang kelewatan, ada yang guyon kurang pas, ataupun ada kesalahan, ada khilaf. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup bersama dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arfa TV